bab menunaikan dan memenuhi hajat kaum muslimin. Ini juga salah satu amal yang sangat mulia di sisi Allah SWT. Selain tadi menutupi aib, kita juga sibuk mengisi waktu kita dengan mencari siapa di antara muslimin yang punya hajat. Kita segera penuhi. Ya. Ini luar biasa ini teman-teman sekalian, hadits ini ya, atau bab ini yang kita akan pelajari insya Allah bagaimana pernah baginda Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku memenuhi hajat saudaraku muslim satu saja, lebih aku cintai daripada i'tikaf ya, di masjidku ini sebulan. Anda tahu i'tikaf maksudnya apa? Mengikat diri. 5 waktu sholat, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, nginap di masjid. Besok waktu lagi, subuh, asar, maghrib, isya. Ya, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, Anda di masjid lagi. Begitu terus. Kita tahu 10 terakhir Ramadan biasanya kita i'tikaf ya. Kalau di akhir hidup Nabi SAW beliau bahkan 20 hari. Jadi mulai dari malam ke 10 beliau sudah masuk sampai Idul Fitri. Alaihi salatu wassalam. Yang jelas teman-teman sekalian, Nabi SAW mengatakan, aku memenuhi satu hajat saudaraku muslim, misalnya tunjukkan alamat, temani ke pasar belanja, selama bukan maksiat kepada Allah SWT, penuhi hajat, itu lebih aku cintai, maksudnya lebih besar pahalanya, dibandingkan aku itikaf selama sebulan di masjidku ini. Bayangkan itikaf di Masjid Nabawi. Setiap sholat dapat 1000 pahala. Kalau sholat sendiri, sholat berjamaah dikali 25 kali lipat. Nah, itu kali 1 bulan, berapa banyak pahalanya. Berapa banyak orang dari kita tidak paham masalah ini, sehingga mereka tidak mau membantu saudaranya muslim. Karena aneh betul itu. Harusnya mereka mau membantu saudaranya muslim. Ya, penuhi hajat-hajat mereka. Ada yang mau utang, kita utangkan. Ada yang mau dijenguk pada saat kita jenguk, ya, pada saat dia sakit. Ada yang minta tolong anaknya dibiayai sekolahnya, kita bantu biayai. Apa saja yang kita bisa lakukan, lakukan. Ya, kata Nabi SAW, siapa yang bisa membuat hal yang bermanfaat bagi saudaranya, lakukanlah. Lakukanlah. Bahkan kata Nabi SAW, dan amal yang paling Allah cintai di sisi adalah memasukkan rasa gembira ke dalam hati seorang muslim. Anda buat dia gembira, saya tersenyum, Anda hibur, itu sudah amal yang paling Allah cintai. Imam Nawawi rahimahullah mengangkat dalil pertama dalam bab ini, yaitu surah Al-Hajj ayat 77 yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Berbuat kebaikanlah agar kalian beruntung. Untung, kita tahu. Ya. Di dunia dan juga di akhirat. Dan kita dapat sesuatu yang menggembirakan kita. Karena akan dia katakan keuntungan kalau membuat orang gembira. Hadits pertama dalam bab kita, hadits nomor 249 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yadhlimuhu wa la yuslimuhu, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan farraja Allah anhu biha kurbatan min kurabi yawmal qiyamah, wa man satara musliman satarahu Allah yawmal qiyamah. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. So, hadis ini sudah kita jelaskan di 2 bab atau 3 bab sebelumnya ya. Tapi kita akan jelaskan kembali, terjemahnya orang muslim adalah saudara muslim yang lain. Walaupun bukan sekeluarga, bukan ada hubungan keluarga, bukan satu suku, bukan satu kota, bukan satu negara. Yang penting dia syahadat, kenal tidak kenal adalah saudara kita. Dia tidak menzaliminya. Zalim artinya mengambil haknya atau tidak memberikan haknya. Dan tidak menyerahkannya, maksudnya kepada musuh. Ya. Tidak boleh sengaja dijadikan sebagai tawanan, sebagai tumbal. Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, walaupun kecil, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Ya, jadi kadang-kadang teman-teman kalau masih ingat saya pernah kasih contoh di majelis kita, yang ikutin ini tentunya, kalau Anda kadang-kadang punya sesuatu yang penting Anda harus selesaikan, mungkin Anda harus bayar apa segala macam, Anda mohon kepada Allah. Allah akan datangkan pengujian terhadap iman Anda. Akan datang seorang kerabat atau orang yang Anda tidak kenal atau Anda kenal pun datang mengatakan tolong bantu saya misalnya. Kita kadang-kadang berpikir mungkin sepintas dengan akal kita atau godaan syaitan. Yaudahlah, saya aja perlu, ngapain saya harus bantu orang ini. Padahal agama tidak seperti itu. Bantu yang ini di sana akan lolos. Ya, seperti itu. Maka bantu saudaramu ini. Siapa yang gerakkan dia untuk datang kepada kita minta bantuan. Dari sini Allah SWT berikan di sana. Subhanallah, saya berulang kali terapkan dalam kehidupan saya teori ini. Ternyata betul semuanya, 100%. Ya. Kalau saya bisa kasih persentase 1000%, 1000%. Ya. Tiba-tiba subhanallah ada orang minta tolong kita bantu. Subhanallah mudah yang ini. Ya, ada orang rumah tangganya jadi baik gara-gara itu. Ada orang rezekinya jadi terbuka. Itu ada orang bayar utang yang sudah lama nggak ada bayar, hilang beritanya terus tiba-tiba bayar utang hanya karena dia bantu. Ya, kebutuhan saudaranya muslim.
Barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari orang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan hari kiamat. Apapun yang dia hadapi hari kiamat yang bisa membuat dia masuk neraka, Allah hilangkan semua. Dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari, Muslim. Nah, dari sini ada beberapa pesan ya. Pelajaran pertama adalah Muslim, al-Muslimu akhul Muslim. Muslim adalah saudara dengan Muslim yang lain. Kalau saudara apa? Nah, dia kita harus tunjukkan loyalitas kita. Karena ukhuwah Islamiyah dalam Islam, persaudaraan dalam Islam itu sangat penting kedudukannya. Bahkan baginda Nabi SAW waktu tiba di Madinah yang pertama dilakukan adalah mempersaudarakan setelah bangun masjid, ya, Kuba dan Masjid Nabawi, beliau mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar, pendatang dan penduduk setempat, sehingga tidak ada lagi rasisme, semua merasa saudara satu sama yang lain. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, tidak boleh berbuat zalim. Ingat teman-teman sekalian, yang bukan hak anda jangan disentuh. Jangan disentuh. Mau secuil makanan kah, seteguk air kah, apa saja, fasilitas apapun jangan kecuali sudah izin sama pemiliknya. Yang ini bisa zalim. Apapun hak orang lain pada anda kasih, beri. Kunci rezeki itu adalah sedekah, berikan pada orang. Yang ketiga, ya, wala yuslimuhu, tidak boleh dijadikan ya tawanan atau tumbal kepada musuh. Kemudian dia selamatkan dirinya, ini nggak boleh. Termasuk para pemimpin di sini. Nggak boleh harus bertakwa kepada Allah SWT, jangan karena ini adalah bawahannya, prajuritnya, ya, kemudian dia biarkan saja ditawan, sekian banyak orang sebagai tumbalnya. Nggak boleh. Dalam Islam tidak ada itu. Yang keempat, ya, barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya muslim, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Ini kata kuncinya. Ya, kata kunci di sini memenuhi hajat kaum muslimin. Jadi kita penuhi kebutuhan dia, apapun sifatnya. Seringlah teman-teman sekalian menanamkan dalam diri kita sifat kedermawanan. Kapan kita tahu saudara kita butuh sesuatu, berikan. Bahkan termasuk sifat dermawan adalah memberi sebelum diminta. Ya. Jangan perhitungan. Kata Nabi SAW kepada Bilal, hai Bilal, sedekahlah, jangan kau takut ya dari pemilik arsy yang agung. Allah SWT akan berikan balasan yang benar. Kemudian yang kelima adalah, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan ya, dari seorang muslim, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesulitan dari kesulitan pada hari kiamat. Artinya apapun nanti yang akan menjadi masalah pada hari kiamat akan dihilangkan oleh Allah SWT. Kalau setiap hari anda bantu satu orang saja, dalam satu tahun anda punya 365 ya, kesulitan yang akan hilang nanti pada hari kiamat. Kalau dalam 2 tahun, kalau dalam 10 tahun, banyak orang sampai buat yayasan, lembaga sosial, bantu sana, bantu sini. Berapa kali dia biaya keluarganya, dibiayai anak yatim, tiap bulan dikirimkan, itu sudah dipenuhi hajat-hajat semuanya. Ya. Yang terakhir, yang keenam adalah, dan barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Dan ini sudah kita jelaskan tadi sebelumnya ya. Di bab 28 masalah menutupi aib saudara muslim. Baik teman-teman, kita tutup dengan hadis terakhir di bab 29, dan ini hadis kedua tentunya di bab ini ya. Nomor hadisnya 250. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa man yassara ala mu'sirin, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara musliman, satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Wa man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بتأ به عمله لم يسرع به نسبه. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan dunia, maka Allah akan menghilangkan darinya satu kesusahan dari kesusahan-kesusahan hari kiamat. Ini terjemahan sekaligus saya masuk ke syarahnya saja ya, untuk kita menghemat waktu. Ya, jadi ini potongan manfaat pertama dari hadis. Ya. Barang siapa yang menghilangkan dari seorang mukmin satu kesusahan saja, ya, artinya yang menyesakkan jiwanya. Bagi teman-teman pegang buku ada potong nomor 254 di bawah, yakni apa saja menyesakkan jiwa, menyedihkan hati, menjadi beban pikiran. Walaupun kita cuma bantu ide, kita hanya berikan dia minuman hangat,
kita hanya berikan sedikit uang, kita hanya menghibur dia, ya. Maka tentu bukan dengan kemaksiatan, ya. Maka insya Allah kita akan mendapatkan, Allah akan hilangkan kesusahan kita juga pada hari kiamat. Mirip tadi dengan hitungan menolong muslim tadi. Yang kedua adalah barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Siapa yang memudahkan, ya, orang yang kesulitan, misalnya orang utang sama kita, dia belum bisa bayar, ya udah kita kasih tenggang waktu. Ada orang berbuat salah, kemudian dia minta maaf, kita maafin dia, kita mudahkan buat dia. Maka Allah akan memudahkannya di dunia dan di akhirat. Hanya dengan satu masalah. Kita mudahkan urusan dia, maka Allah mudahkan banyak urusan kita. Lunakkan hati kaum muslimin, lunakkan hati wahai saudaraku seiman. Berbuat baik dengan orang, gitu. Mudah memaafkan, mudah memberi. Karena Allah SWT menilai semua itu dan itu akan ada balasannya. Bayangkan kita hanya membantu dia dari kesulitan dunia, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Orang yang memudahkan itu. Yang ketiga, barang siapa yang menutupi aib seorang muslim. Tadi sudah kita jelaskan ini, tapi kita di sini diulangi lagi hadisnya karena masuk dalam umumnya hadis. Maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Di sini ada tambahan kalimat di dunia. Kalau tadi hadis sebelumnya, Allah akan tutupi aibnya dari aib-aib yang hari kiamat akan terbongkar. Tapi di sini subhanallah, Allah muliakan kita sebagai kaum muslimin, bukan cuma aib di akhirat, di dunia pun aib kita akan ditutupi. Berarti makna yang lainnya, mafhum mukhalafahnya, yang bisa difaham lawan daripada penjelasannya itu, orang kalau suka mengekspos aib saudara yang muslim, maka Allah juga akan mengekspos aibnya. Dalam sebuah hadis kata Nabi SAW dalam hadis sahih, siapa yang sengaja mencari-cari aib kaum muslimin, maka Allah akan membongkar aibnya walaupun dari dalam rumahnya. Yang keempat, ya, Allah akan selalu menolong seorang hamba selama ia menolong saudaranya. Jadi kuncinya tolong sama manusia, Allah akan tolong kita dari semua masalah kita. Ya, makanya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum ajma'in, itu kalau punya hajat yang dia rasa dengan berdoa belum Allah berikan hasilnya, maka mereka justru keluar sengaja mengucapkan salam kah, memberi sedekah apakah, pokoknya keluar untuk membantu kaum muslimin. Yang kelima, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Bisa juga maknanya adalah ilmu-ilmu tentang tadi itu. Belajar dari para ulama supaya kau lunak hatimu, mau bersedekah, mau membantu, mau menutupi aib, gitu. Ya. Makna yang lebih luas adalah siapa yang menuntut ilmu agama secara global, ya, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju ke surga. Karena dengan faham agama halal haramnya Allah, dia bisa masuk ke surga.